Shalom, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Dengan harapan kita semakin banyak tahu tentang iman Kristen, kita semakin memahaminya secara baik, secara benar, secara dalam, tapi juga secara komprehensif. Ketika kita memahaminya dengan baik, dengan benar, saya percaya akan diikuti oleh kehidupan kita yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Tapi juga itu akan mempertebal, memperkokoh iman kita, sehingga iman kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Secara khusus hari ini kita bicara mengenai penghalang doa. Dari kebenaran-kebenaran firman kita akan coba menelusuri dan memahami apa penghalang-penghalang doa sehingga doa kita tidak dijawab, doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang akan kita pelajari dengan harapan bahwa kita memahami penghalang-penghalang itu, kita coba mengatasi penghalang-penghalang itu, sehingga doa-doa kita punya kuasa di hadapan Tuhan, doa kita tidak sia-sia, tapi sebaliknya akan mendatangkan mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Setidaknya ada beberapa penghambat ataupun penghalang dari doa, sehingga doa kita tidak dijawab atau tidak didengar oleh Tuhan. Yang pertama, penghambatnya adalah dosa ataupun kejahatan. Seringkali dosa kita ataupun kejahatan yang kita buat itu menjadi penghambat, menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosa kamu, segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa dan kejahatan kita menjadi penghambat sehingga Allah tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa kita. Kita harus memahami bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, Allah yang maha suci, yang tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Karena itu solusinya adalah sebelum kita berdoa, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun atas segala dosa-dosa kita, ataupun juga mungkin kejahatan yang kita pernah buat bagi orang lain, itu juga seringkali menghambat. Karena itu kita belajar untuk minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan kita minta Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan tolong kita supaya kita tidak melakukan dosa itu. Itu penghambat yang pertama mengenai dosa ataupun kejahatan yang menghambat doa kita dijawab Tuhan. Karena itu solusinya kita harus mengakuinya secara jujur di hadapan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 firman berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi kita harus minta ampun ataupun bertobat dari dosa kita. Yang kedua, penghambat ataupun penghalang kedua sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah ada niat jahat dalam hati kita. Ingat bahwa di mata Tuhan kejahatan itu tidak harus dilakukan. Tapi ketika kita sudah merencanakannya, mungkin kita tidak melakukannya, itu sudah dosa di mata Tuhan, itu kejahatan di mata Tuhan. Karena itu kita belajar
supaya hati kita dijauhkan Tuhan dari niat-niat jahat buat orang lain. Pemazmur 66 ayat 18 sampai 20, pemazmur berkata bahwa Tuhan pasti tidak akan mendengar doanya jika seandainya ada niat jahat di dalam hatinya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tapi akhirnya pemazmur yakin bahwa Tuhan telah mendengar doanya karena tidak ada niat jahat di dalam hatinya. Jadi kita belajar supaya doa kita tidak terhalang, supaya doa kita didengar, dijawab Tuhan, maka kita tidak boleh ada niat jahat, ada niat membalas dendam, kejahatan terhadap kejahatan yang satu kepada kejahatan yang lain. Kita harus menyadari bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Jadi kita belajar dan berusaha supaya kita tidak boleh ada niat-niat jahat dalam hati kita, karena itu menjadi penghambat atau penghalang dari doa kita. Jadi solusinya kita minta Tuhan tolong supaya kita tidak punya niat jahat, niat balas dendam kepada orang lain. Itu penghalang yang kedua dari doa yang tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak didengar oleh Tuhan. Yang ketiga, penghalang ketiga dari doa yang tidak didengar atau tidak dijawab Tuhan adalah pemberontakan kepada Allah. Pemberontakan kepada Allah juga termasuk penghalang sehingga doa tidak dikabulkan. Dalam Ratapan 3 ayat 42-44 dilukiskan bahwa bangsa Yehuda telah memberontak kepada Allah, sehingga Allah menimbulkan banyak malapetaka bagi mereka, ada kelaparan, ada pembunuhan dan sebagainya. Untuk itu mereka berdoa kepada Allah, tetapi Allah tidak mendengar mereka, doa mereka tidak dapat menembus, sebab Allah menyelubungi dirinya dengan awan. Dalam Ratapan 3 tadi, kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Hal ini terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Dan kutipan firman Tuhan di atas adalah doa ataupun ratapan Yeremia di hadapan Tuhan. Waktu itu bangsa Israel ataupun Yehuda hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, menyembah ilah-ilah lain dengan meninggalkan Tuhan sehingga mereka dihukum Tuhan. Pemberontakan kita akan menjadi penghalang bagi doa kita untuk dikabulkan, sehingga doa kita tidak dapat menembus Allah. Karena itu kita belajar supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan, maka kita harus belajar untuk tidak memberontak kepada Allah. Memberontak kepada Allah ketika saudara dan saya menyembah berhala, ketika ada Allah lain di hadapan kita, itu bagian dari pemberontakan kepada Allah. Nah, karena itu kita belajar untuk kita hanya sungguh-sungguh menyembah Allah saja, menyembah Yesus Kristus saja. Tidak boleh ada Allah yang lain. Kita tidak boleh ada pakatan-pakatan, jimat-jimat, atau apapun juga. Karena itu akan menjadi penghambat sehingga doa kita tidak dijawab atau tidak didengar oleh Tuhan. Solusinya ya kita harus meninggalkan penyembahan berhala kita. Kalau kita punya jimat-jimat, kita punya pakatan-pakatan, pui-pui, atau apapun bentuknya, kita meninggalkan itu, membuang itu, atau membakarnya, supaya doa kita itu tidak terhalang atau doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita masih tetap memberontak kepada Allah, maka pastilah kita berdoa dengan air mata darah apapun, Tuhan tidak akan pernah mendengar ataupun menjawab doa kita. Jadi kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu mengintrospeksi diri. Kalau ada pemberontakan kita kepada Allah, kita minta ampun.
Itu yang ketiga. Yang keempat, yang menjadi penghambat ataupun penghalang doa, yang keempat adalah hati yang bimbang. Hati yang bimbang adalah salah satu penghalang sehingga doa tidak dikabulkan. Hal ini disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jelas sekali dari firman Allah, sama sekali jangan bimbang. Kenapa? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa orang yang bimbang, yang hatinya bimbang. Karena itu di ayat awal dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman, dengan suatu keyakinan yang mantap, keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi kalau kita bimbang, hati yang bimbang, maka kita tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu kita belajar memantapkan hati kita, iman kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Ibrani pasal 11 ayat 1, firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasarnya berharap sesuatu dari Tuhan itu dasarnya iman. Jangan berharap sesuatu dari Tuhan, jangan berharap doa kita didengar Tuhan, jangan berharap Tuhan menjawab doa kita kalau kita tidak punya dasar iman. Kalau kita punya dasar iman, itulah dasar untuk kita berharap dari Tuhan, berharap mujizat dari Tuhan, berharap pertolongan Tuhan, berharap tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran dari Tuhan. Kita bisa berharap kalau kita punya dasar iman. Tapi kalau kita tidak punya dasar iman, kita punya hati yang bimbang, hati kita yang ragu, maka pasti kita tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, atau dengan kata lain Tuhan tidak akan menjawab dan mendengar doa kita. Ya, karena itu kita belajar menjauhkan diri dari hati yang bimbang. Kira-kira hati yang bimbang itu seperti apa? Bahasa-bahasa hari-hari yang kita dengar, katakanlah kita berdoa untuk kesembuhan kita. Kita berkata, kira-kira Tuhan mau mendengar enggak ya? Kira-kira Tuhan mau sembuhkan saya enggak ya? Apakah bisa enggak ya? Bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan bahwa ada kebimbangan dalam hati kita. Dan kalau ada kebimbangan seperti itu, maka percumalah kita berdoa kepada Tuhan. Dalam kutipan firman Tuhan di atas, Yakobus sebenarnya berbicara mengenai hikmat. Hikmat dalam menghadapi pencobaan. Ia berkata bahwa barang siapa di antara mereka, yaitu orang-orang Kristen yang menerima surat, kekurangan hikmat, maka hendaklah ia memintanya atau berdoa kepada Tuhan. Dan lebih lanjut ia menjelaskan dalam meminta hikmat tersebut, janganlah ia bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Namun, walaupun ini pertama-tama berbicara dalam hal berdoa akan hikmat, tentu tidak berarti bahwa prinsip ini hanya berlaku ketika kita berdoa untuk hikmat. Tapi saya percaya bahwa prinsip ini juga berlaku dalam segala hal. Ketika kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Atau singkatnya, meminta apapun kepada Tuhan tidak boleh bimbang jika kita ingin doa kita dikabulkannya. Dalam Matius 21 ayat 22, Alkitab menjelaskan bahwa salah satu syarat agar doa kita dikabulkan Tuhan adalah jika kita berdoa dengan iman.
atau penuh kepercayaan. Artinya hal ini memberitahu kepada kita betapa pentingnya iman kepada Tuhan. Karena ini menjadi persyaratan supaya doa-doa kita dijawab ataupun didengar oleh Tuhan. Jadi ini menjadi penghambat yang keempat dari doa kita, penghalang doa kita. Yang keempat itu hati yang bimbang. Yang kelima, menjadi penghambat doa kita adalah, yang kelima adalah motivasi yang salah. Motivasi yang salah adalah penghalang lainnya, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan bahwa ada kalanya kita tidak menerima apa yang kita doakan karena kita salah dalam berdoa. Salah berdoa atau motivasinya yang salah. Misalnya, kita menggunakan hasil doa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dengan kata lain, menyalahgunakan hasil. Makanya dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi motivasi saya yang salah dalam berdoa itu seringkali menjadi penghambat, penghalang sehingga Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa kita. Jika kita berpikir bahwa kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap berkat-berkat yang akan Tuhan berikan sebagai jawaban atas doa kita, maka Tuhan tentu tidak akan memberikannya. Ini adalah menunjukkan suatu motivasi yang salah dalam berdoa. Hasil doa kita, jawaban doa kita haruslah dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan hal-hal yang sifatnya negatif, merusak hidup kita atau justru menyakiti hati Tuhan. Jadi motivasi yang salah menjadi penghambat yang kelima dari doa kita tidak dijawab atau tidak didengar oleh Tuhan. Karena itu kita belajar untuk menyelaraskan motif kita dalam berdoa. Kita belajar supaya memastikan bahwa kita berdoa tidak dengan motivasi yang salah. Yang keenam, penghalang ataupun penghambat doa kita. Yang keenam adalah khusus berlaku dalam keluarga, ketidakhormatan kepada istri. Penghalang sehingga doa tidak dikabulkan berikutnya adalah ketidakhormatan kita sebagai suami kepada istri ataupun juga kepada istri kepada suami. Jadi hal ini berlaku khusus bagi kita suami yang sudah menikah. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 diingatkan bahwa suami harus hidup bijaksana dan menghormati istri mereka sehingga doa mereka tidak terhalang. Demikian firman-Nya, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak bijaksana, kita tidak hormat kepada istri kita, maka doa kita pasti terhalang. Kalau doa terhalang, pasti berkat terhalang, pelayanan terhalang, segala hal akan menjadi terhalang. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan bahwa istri kita merupakan garansi Allah terhadap jawaban doa kita. Jadi sebagai suami betapa pentingnya untuk kita memperlakukan istri kita secara bijaksana, secara terhormat, supaya doa kita tidak terhalang. Menurut Alkitab, pria adalah kepala rumah tangga, dan karenanya ia kadang merasa harus di atas istrinya dalam segala hal. Karena pemikiran seperti itulah yang membuat seringkali kita tidak bijak dan tidak menghormati istri kita. Terlebih lagi pada zaman dahulu saat firman Tuhan di atas ditulis, posisi wanita sangat rendah dalam masyarakat.
sehingga orang Kristen bisa saja terpengaruh untuk memandang istrinya rendah dan tidak menghormatinya. Oleh karena itulah firman Tuhan di atas mengingatkan para suami Kristen, pria Kristen, agar mereka menghormati istri mereka jika mereka tidak ingin doa mereka terhalang. Memang sudah sepatutnya bagi kita sebagai suami untuk kita menghormati, mengasihi istri kita, karena itu perintah Tuhan. Jadi menghormati, bijaksana, menghargai istri itu bukan maunya istri, tapi itu adalah perintah Tuhan bagi kita yang perlu saudara dan saya taati supaya doa kita tidak terhalang di hadapan Tuhan. Ini penghalang yang keenam dari doa yang tidak dijawab Tuhan, ketidakhormatan kepada istri. Yang terakhir, yang menjadi penghambat, penghalang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan adalah kesombongan rohani. Penghalang terakhir sehingga doa tidak dikabulkan adalah kesombongan rohani. Kita mungkin masih ingat bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Dalam doanya orang Farisi itu menyombongkan dirinya karena telah merasa melakukan aturan-aturan dalam hukum Taurat atau firman Tuhan serta rajin dalam beribadah. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Memang sudah sepatutnya lah kita senang jika kita telah melakukan firman Tuhan. Akan tetapi jika kita meninggikan diri kita atas hal tersebut, serta kita merendahkan orang lain, jelas itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertama-tama doa orang Farisi itu masih bagus, karena ia mengakui apa yang dilakukannya adalah dari Tuhan. Aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi selanjutnya doa itu adalah meninggikan dirinya sendiri, bukan Tuhan lagi, dengan sering berkata aku. Apalagi ia mengakui bahwa ia tidak sama seperti semua orang lain. Bahkan dengan lebih sombong lagi ia berkata bahwa ia bukan seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai yang sedang berdoa bersama-sama dengan dia saat itu di bait Allah. Dan akhirnya Tuhan berkata, dan Tuhan tidak mendengar doanya, justru doa pemungut cukai yang direndahkannya yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kesombongan rohani kita, doa yang meninggikan diri seperti yang dilakukan oleh orang Farisi di atas, jelas tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dalam Lukas 18:14b, Tuhan Yesus sendiri mengakhiri perumpamaannya dengan berkata bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini menjadi penghambat, penghalang kita sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena itu kita senantiasa belajar, berusaha supaya kita tidak menyombongkan diri, kita tidak sombong secara rohani, karena itu menjadi penghambat, penghalang sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Inilah 7 penghalang dari doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dengan harapan kita memahaminya secara baik dan benar, dan kita belajar dan berusaha untuk menyingkirkan penghambat-penghambat, penghalang-penghalang itu, sehingga doa-doa kita dijawab Tuhan, doa-doa kita didengar oleh Tuhan, sehingga kita akan melihat mujizat yang satu ke mujizat yang lain, tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, tanda ajaib satu kepada tanda ajaib yang lain, karena doa kita berkuasa di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Allah dalam Yakobus pasal 5, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan materi di hari ini. Nantikan materi selanjutnya dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu, untuk terus memperkaya pemahaman kita tentang iman Kristen, sehingga hidup kita terus bertumbuh dalam kehidupan yang sehat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.